gembira. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis pertanyaan yang berbentuk yes/no questions. Nah, sekarang kita akan membahas tentang WH questions. Nah, sebelum kita membahas tentang WH questions, kita harus tahu dulu bahwa WH question ini adalah bentuk pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Nah, apa-apa aja kata tanya? Seperti yang kita ketahui, kata tanya itu ada what, ada who, why, when, how long, how deep, how far. Mungkin masih ada di antara kalian yang nggak ngerti WH questions itu apa. WH questions itu adalah bentuk pertanyaan yang jawabannya berupa informasi. Nah, maksudnya gimana? Ya, kita langsung aja ke contohnya. Saya sudah tuliskan contohnya di papan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk mempermudah kamu memahami WH question ini, saya sudah tuliskan contohnya dalam dua bentuk, yaitu contoh WH question di dalam kalimat verbal dan juga contoh WH question di dalam kalimat nominal. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dalam contoh kalimat verbal dulu. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa WH questions ini dia akan memakai kata tanya. Bisa kita lihat di contohnya. Di sini ada what, ada who, ada where, why, when, dan how. Nah, udah jelas ini adalah kalimat WH questions. Nah, untuk menganalisis kalimat WH question selanjutnya, kita bisa lihat dari jawabannya. WH question ini jawabannya berupa informasi, tidak sama dengan yes/no questions yang sudah kita bahas sebelumnya. Yes/no questions adalah bentuk pertanyaan yang jawabannya berupa iya atau tidak, yes or no. Tapi kalau dalam WH questions jawabannya berupa informasi. Oke, kita masuk contoh yang pertama. What do you want? Ini adalah kalimat verbal karena ditandai dengan adanya ingin. Maka kalau kalimat verbal kita nggak boleh memakai to be, tetapi kita memakai kata bantu. Kata bantu yang cocok untuk kalimat ini adalah do, karena subjek yang digunakan adalah you. Maka yang cocok adalah do. Letakkan kata bantunya sebelum subjek. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam kalimat WH questions kita memerlukan kata tanya. Kata tanya yang kita gunakan di sini adalah what. What do you want? Jadi susunannya adalah yang pertama, kalian harus meletakkan kata tanya dulu, diikuti oleh kata bantu yang cocok. Setelah itu baru subjek dan kemudian baru. Oke. Kemudian yang kedua, who does she love? Siapa yang dia cintai? Siapa yang dia cintai? Di sini juga memakai kata kerja. Di sini ada verb. Maka kita nggak akan boleh memakai am, is, atau are, tapi memakai kata bantu. Kata bantu yang cocok yaitu does, karena di sini subjeknya adalah she. Who does she love? Who does she love? Oke. Yang selanjutnya yaitu where do they live? Di mana mereka tinggal? Di mana mereka tinggal? Juga terdapat kata kerja yaitu live. Di sini ada kata kerja live. Maka kita juga menggunakan kata bantu. Kata bantunya adalah do, karena subjek di dalam kalimatnya adalah they. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, susunannya adalah yang pertama kata tanya yang dibutuhkan. Di sini adalah where. Kemudian kata bantu yang cocok yaitu do, menyesuaikan dengan subjek di dalam kalimat. Subjeknya adalah they. Kemudian kata bantu yang cocok adalah do. Baru diikuti oleh kata kerjanya. Where do they live? Mengapa dia menyukai musik? Kenapa dia suka musik? Kenapa dia menyukai musik? Nah, kita memerlukan kata kenapa. Why? Di sini juga terdapat kata kerja yaitu like. Nah, sama dengan urutan yang tadi. Why diikuti oleh kata bantu does, kemudian diikuti oleh subjek he, kemudian baru kata kerja dan pelengkap. Why does he like music?
Oke. Nah, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung itu does buat apa aja dan do buat apa aja. Nah, buat yang masih bingung, kalian bisa lihat video sebelumnya tentang cara mudah membuat kalimat sederhana. Di situ udah saya jelaskan do untuk subjek apa saja dan does untuk subjek apa saja. Ya, jadi kalian bisa lihat nanti penggunaan dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian when does the bus arrive? Kapan bus itu sampai? Nah, when untuk mengartikan kata kapan, maka kita butuh kata tanya when. Kemudian ada does. Kenapa menggunakan does? Karena di sini kita menggunakan the bus. The bus berarti yang cocok adalah does. Kemudian baru kata kerja. Oke, selanjutnya how do you come here? Nah, bagaimana kamu datang ke sini? Gimana kamu datang ke sini? Bagaimana kamu datang ke sini? How, bagaimana? You, kamu, come, datang, here, sini. Sama dengan yang tadi, susunannya yang pertama adalah kata kerjanya, diikuti oleh kata bantu, diikuti oleh subjeknya, kemudian baru kata kerja dan pelengkapnya. Oke, itu contoh untuk kalimat verbal. Sekarang kita masuk ke contoh untuk kalimat nominal. Ini. Nah, kalau kalimat nominal seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kegiatan, yang tidak terdapat kata kerja atau tidak terdapat verb. Jadi di sini di kalimat-kalimat yang saya tuliskan ini tidak ada kata kerja. Oke, coba kita lihat. Pendapatmu ini bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Nah, karena your opinion bukan kata kerja, maka kita wajib menggunakan to be. To be yang cocok untuk your opinions adalah is. Tanya yang dibutuhkan di sini adalah what. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? What. Kemudian diikuti oleh to be yang cocok, yaitu is. What is your opinion? What is your opinion? Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Who are they? Who are they? Who are they? Siapa mereka? Mereka adalah orang tuaku, mereka adalah temanku, mereka adalah sahabatku. Itu kan berupa informasi, jadi kita butuh kata tanya. Kata tanyanya adalah who, siapa? Who, kemudian diikuti oleh to be yang cocok untuk kalimat itu. Karena di dalam kalimat ini memakai, maka kita butuh to be are. Who are they? Sama dengan yang tadi, susunannya yang pertama adalah kata tanyanya, diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh subjek di dalam kalimat itu. Who are they? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah di mana kucing-kucingmu? Karena yang kita tanyakan di sini adalah lebih dari satu, maka yang cocok kita menggunakan to be are. Karena di sini lebih dari satu, kucing-kucingmu. Tetapi kalau misalnya yang ditanyakan itu cuma satu, di mana kucingmu, maka ini nggak usah pakai s dan ini akan kita ubah menjadi is. Gitu. Where is your cat? Atau where are your cats? Oke? Oke, next. Why is she slim? Why is she slim? Kenapa dia langsing? Nah, slim bukan kegiatan. Ini adalah adjective, maka kita menggunakan to be is karena yang cocok untuk she adalah is. Nggak mungkin di sini why are she atau why am she. Tapi ini udah aturannya. Kalau untuk she itu yang cocok adalah is. Why is she slim? Next, when is Mother's Day? Kapan hari ibu? Nah, hari ibu juga bukan kegiatan. Ya, ini bukan kegiatan. Jadi, hari ibu untuk hari ibu kita menggunakan to be is. Dan kata tanya kapan adalah
when. Jadi susunannya sama dengan yang tadi. When is Mother's Day? Oke, kita masuk contoh yang terakhir. How is your feeling? Gimana perasaan kamu? Perasaan, feeling, perasaanmu, your feeling. Nah, bagaimana perasaanmu? How is your feeling? Kita menggunakan is yang cocok untuk your feeling. Nah, jadi begitulah kalau kita mentranslate kalimat WH questions ke dalam bahasa Inggris. Nah, kamu harus tahu dulu bahwa kalimat WH question itu akan menggunakan kata tanya sesuai dengan kata tanya yang kita butuhkan di dalam kalimat. Misalnya kalian akan menggunakan what atau who, where, when, why, how many, how much, how long, how far, dan lain sebagainya. Nah, jadi disesuaikan dengan kalimat yang kalian butuhkan. Yang pertama harus memasukkan kata tanyanya, kemudian diikuti oleh to be atau kata bantu, kemudian baru diikuti oleh subjek di dalam kalimat itu. Oke, that's all. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat ya dan bisa kalian cobakan. Nah, jangan lupa praktek karena bahasa Inggris sangat butuh praktek. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum.